Haleluya, kita akan membaca dari kitab Yakobus ya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat terakhir dari pasal 2. Kita akan baca bersama-sama sebagaimana yang tertulis di caption depannya supaya terjemahannya sama. Kita akan baca 3-4. Hai saudara-saudaraku, apakah gunanya jika seseorang dapat berkata mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu sanggup menyelamatkannya? Dan apabila seorang saudara atau saudari kedapatan telanjang dan mereka kekurangan makanan sehari-hari, tetapi seseorang dari antara kamu berkata kepadanya, pergilah dengan damai, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu, sedangkan kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan tubuhnya, apakah gunanya? Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia itu mati. Sebaliknya, seorang akan mengatakan, engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukan dengan baik. Roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Namun engkau, hai manusia fana, maukah engkau mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Bukankah Abraham leluhur kita dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika mempersembahkan Ishak putranya di atas mezbah? Engkau melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan atas perbuatan-perbuatan itu iman disempurnakan. Dan digenapilah kitab suci yang mengatakan, dan Abraham percaya kepada Elohim, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, maka dia disebut sahabat Elohim. Oleh karena itu kamu melihat bahwa manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan dan bukan hanya atas dasar iman. Dan sama seperti itu juga Rahab pelacur itu. Bukankah dia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika menyambut para utusan dan ketika meloloskannya ke jalan yang lain? Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mau ucap syukur kemurahan Tuhan ya, ketika semalam saya buka-buka firman Tuhan. Memang Tuhan berkata, beritakan tentang iman, tapi iman yang mana? Banyak sekali kan ayat-ayat tentang firman, tentang iman. Saya mau ucap syukur ayat yang diberikan, dan ternyata dari kesaksian-kesaksian yang disaksikan, itu semua berbicara tentang iman ya. Kita mau ucap syukur, tadi dimulai dengan Ibu Ita. Sebagai seorang ibu janda ya, kita harus ingat, firman Tuhan menyatakan doakanlah janda-janda ya, anak-anak. Dia tidak katakan doakan duda-duda. Betul kan? Janda. Janda di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, suami janda adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi ketika engkau menangis di pangkuan suamimu, dan itu didengar oleh Bapak Yahweh. Sebagai seorang single parent ya, karena suami sudah pulang lebih dahulu, dia merasa masih punya tanggung jawab dengan anak-anaknya. Dan kita melihat campur tangan luar biasa dari Tuhan. Orang lain boleh melihat
ini ya seperti disaksikan kan. Ini udah mati ini. Udah mati. Pak, ini 3 meter ya. Kalau 4 meter saudara bisa bayangkan. Ya. Tetapi itulah Bapak Yahweh. Walaupun dalam posisi mau jatuh, tetap diingatkan dan roh Bapak Yahweh yang ada di dalam hatinya, itu yang membuat dia hidup. Ya. Karena dia merasa ada tanggung jawab untuk anak-anaknya. Ya. Dan kita mengucap syukur kesaksian-kesaksian semua melibatkan tentang iman. Ya. Semalam saya cari-cari. Ya, perbendaharaan. Saya sekolah dulu kalau waktu masih sekolah ya. Dulu kita kan cuma bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ya nggak rendah-rendah amat lah ya. Tapi ya di atas 7 lah masih dapat ya. Jadi kadang-kadang bahasa kita ya tidak sesempurna bahasa orang-orang yang ahli dalam bahasa. Saya coba cari apa sih bedanya iman dengan percaya. Ya, apa bedanya iman dengan percaya? Banyak orang yang nggak ngerti ya, termasuk saya. Saya nggak tahu persis apa sih bedanya iman sama percaya. Nah, saya mau ucap syukur dengan adanya kemajuan teknologi, ya. Saya coba-coba cari apa sih bedanya iman sama percaya. Karena itu perbedaan sangat tipis ya. Ya. Ternyata saya dapatkan bahwa iman itu adalah kata benda. Tetapi percaya adalah kata kerja. Ya. Jadi kalau kita katakan saya percaya Yeshua, tetapi dalam perbuatanmu engkau tidak menunjukkan engkau percaya Yeshua, berdasarkan ayat-ayat tadi, imanmu mati. Bisa ditangkap? Ya. Jadi ada perbedaan. Walaupun sulit dibedakan ya antara iman dan percaya. Ya. Di sini saudaraku kita melihat bahwa iman berdasarkan Ibrani pasal ke berapa? 11 ya. Ayat 1. Nah, kita lihat ya, dasar daripada semua yang kita harapkan ya. Ibrani pasal 11 ayat ke-1 kita baca. Ini definisinya ya. Iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Ini dikatakan oleh kitab Ibrani. Ya. Yeshua berkata, dia adalah pokok anggur yang benar. Ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-5 kita lihat. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu akan menghasilkan buah yang banyak. Perhatikan ayat berikutnya. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Iman adalah dasar fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, saya sudah pernah menerangkan tentang iman, ya. Karena iman itu kan banyak, ya. Artinya penjelasannya banyak. Kalau kita lihat dari satu sisi kita lihat dalam Galatia pasal ke-3 ya. Ini saya pernah sampaikan dahulu. Ayat 23. Namun, perhatikan ayat ini baik-baik ya. Sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera
disingkapkan. Ayat ke-24. Dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasia, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Ya. Kemudian ayat seterusnya. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasia. Sebelum iman itu datang, Torah itu menjadi pendidik. Setelah Torah, setelah iman itu datang, kita bisa menafsirkan dalam konteks ini, yang dimaksud iman adalah Yeshua. Setelah Yeshua datang, bukan berarti Torah ditiadakan. Ya, kita harus berhati-hati. Karena banyak orang yang menyatakan kita hidup dalam masa anugerah, bukan lagi dalam masa Torah. Ini yang salah ya. Jangan salah menafsirkan. Karena Yeshua di dalam pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di muka bumi ini sebagai manusia. Ya. Semua yang dia beritakan diambil dari kitab Torah. Iya kan? Torah yang dia beritakan. Jelas dikatakan Torah itu sebagai pendidik kita. Torah itu sendiri adalah Yeshua. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Ya. Dan firman itu sendiri adalah Elohim. Firman itu menjadi manusia, kata kitab Yohanes pasal ke-1 ayat 1 dan 14. Ya. Torah itu adalah firman yang tertulis. Bisa ditangkap, ya. Firman yang tertulis yang dianugerahkan Bapa Yahweh kepada manusia melalui Moshe dan umat Israel. Ditangkap ya. Tetapi dalam kenyataannya, umat Israel yang dipercayakan Torah untuk diberitakan, mereka tidak memberitakannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Karena ya, yang diberitakan kebanyakan masuk dengan tradisi-tradisi. Ya, hal-hal yang menjadi tradisi itulah yang diberitakan. Kita lihat dalam Matius pasal 15 ya. Ayat ke-8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini mendekat kepada aku dengan mulut dan dengan bibirnya, menghormati aku, tetapi apa? Hatinya menjauh dariku. Mereka menyembahku dengan sia-sia. Perhatikan ayat selanjutnya. Dengan mengajarkan ajaran perintah manusia. Jadi Torah yang murni dari Bapa Yahweh, 10 perintah kemudian diajarkan oleh Bapa Yahweh sendiri kepada Moshe selama 40 hari 40 malam. Kemudian dari 10 perintah menjadi berapa? 613 perintah yang semua tertulis. Tetapi dalam prakteknya ajaran-ajaran manusia disisipkan. Sehingga jelas dikatakan kan, mereka mengajarkan ajaran-ajaran manusia. Karena itu Torah yang asli, yang bukan kata-kata,
Yaitu Yeshua sendiri, Bapa Yahweh sendiri turun sebagai manusia untuk menyatakan kepada manusia, ini loh Torah yang asli, yang seharusnya kamu ajarkan tanpa ditambah dan dikurangi. Bisa ditangkap ya? Jadi ada perbedaan Torah yang ditulis, yang Tuhan Bapa Yahweh sendiri berikan kepada Moshe, tetapi diselewengkan oleh orang-orang yang menamakan diri ahli-ahli Torah. Sehingga masuklah ajaran-ajaran manusia. Karena itu Bapa Yahweh sendiri harus turun sebagai Yeshua untuk memberitakan apa yang benar. Jadi Torah itu sendiri ada di dalam Yeshua. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap. Jadi jangan sampai salah bahwa seolah-olah Torah itu ditiadakan. Tidak. Ya. Yeshua atau Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Firman itu tetap. Tetapi sekarang ini banyak orang yang tidak bisa menerima firman yang murni. Karena nggak cocok dengan hatinya. Nggak cocok dengan hatinya. Ya. Dan kita mengucap syukur. Karena kita memiliki iman. Karena jelas dikatakan dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat ke-2. Ya. Jelas di sana dikatakan yang berkali-kali terus menerus saya nyatakan kepada saudara bahwa tidak semua orang memiliki iman. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat ke-2. Dan supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena iman bukan ada pada semua orang. Ingat ya, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya, bukan kepada manusia. Walaupun manusia sudah dipakai dengan sangat luar biasa, dengan urapan yang sangat luar biasa. Contohnya siapa? Bileam. Bileam itu nabi. Ya, jangan lagi ada yang berkata, saya sudah berikan ya beberapa waktu yang lalu. Jelas firman Tuhan katakan Bileam itu nabi. Ya. Memang bukan dari bangsa Israel. Tapi firman Tuhan katakan dia nabi. Dan karakter Bileam sampai saat ini itu memang masih Tuhan izinkan ada di muka bumi ini, ya. Karena itu kan firman Tuhan yang menyatakannya, ya. Kita melihat dalam Wahyu pasal 2. Ayat ke-14. Wahyu pasal 2 ayat ke-14. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang apa? Memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Ya, masih ada. Karena kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 2, kitab Wahyu pasal 3, ya, kita baca aja salah satu ayatnya, ya, ayat ke-7. Pasal 2 ayat 7 kita baca ke atas coba. Supaya saudara ngerti ya. Karena ini zaman 7 gereja. Kita baca salah satu ayatnya aja. Siapa yang mempunyai telinga biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada apa? Gereja-gereja. Bukan kepada gereja ya. Kepada gereja-gereja.
Kalau hanya gereja berarti cuma satu gereja. Karena dia bilang gereja-gereja, maka ini berlaku dengan 7 zaman gereja. Bisa ditangkap, ya. Jadi kalau saudara baca semua 7 gereja itu selalu dibilang gereja-gereja, gereja-gereja, gereja-gereja. Artinya bukan hanya satu gereja. Artinya semua 7 zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Semua karakter yang ada pada zaman Efesus ngumpul semua pada gereja yang terakhir, yaitu gereja Laodikia, termasuk pengajaran si Bileam ini, ya, yang mau beribadah atau yang mau melayani kalau ada duit. Nggak ada duit ya enggak. Kalau orangnya kaya, diberitakan yang baik-baik. Jangan yang nggak baik, kalau nggak baik nggak dipakai lagi besok-besok. Nah, inilah pengajaran Bileam. Dan kita tahu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan berkata, tidak semua orang memiliki iman. Tidak semua orang. Ya. Kita mengucap syukur apabila kita memiliki iman. Itu anugerah. Itu anugerah. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya percaya saja. Tidak. Jelas tadi dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa mengatakan saya percaya Yeshua. Tetapi apakah yang diajarkan Yeshua yang diajarkan Torah itu yang kau lakukan, atau kata Matius tadi, ajaran-ajaran manusia pun yang kau ikuti? Ya, itu pilihan. Itu totally pilihan setiap orang. Ya, apalagi pada akhir zaman, kan Yeshua katakan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibuka. Kita mengucap syukur kita dibuka. Dulu kita memanggil nama ilah-ilah lain. Kita anggap itu sudah benar. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Kita lakukan itu karena kita nggak ngerti. Kita anggap itu ya sama aja. Tetapi oleh kemurahan Tuhan mata kita dicelikkan. Ya, selubung itu diangkat. Karena selubung inilah yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan sesuai kehendaknya. Ya, hanya Tuhan yang bisa ngangkat, ya. Jadi kita mengucap syukur. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat ke Kita mulai baca ayat ke-1 lah ya, sampai ayat ke-4 ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Sebab itu kami tidak tawar hati ketika mendapat pelayanan ini, karena kami telah beroleh rahmat atau anugerah. Malah kami telah meninggalkan hal-hal tersembunyi yang memalukan dengan tidak berjalan dalam kelicikan, bahkan tidak menyelewengkan firman Elohim. Sebaliknya dengan mempercayakan diri dalam pernyataan kebenaran kepada setiap hati nurani manusia di hadapan Elohim. Perhatikan ayat 3. Dan jika Injil masih terselubung juga, dia masih terselubung bagi mereka yang binasa, yang di antara mereka ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Hamasya yang adalah gambar Elohim tidak bersinar atas mereka. Ya, karena selubung pengajaran-pengajaran manusia. Ya, kan yang nambah kurang itu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli teologi zaman akhir. Sehingga ketika Tuhan buka dan mereka mengeraskan hati, tidak mau menerima apa yang
singkapkan Tuhan, ya terserah masing-masing. Dulu kan kita menyembah nama ilah lain. Kita anggap itu sudah benar. Ya. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Dia singkapkan selubung itu dengan caranya. Sehingga kita boleh mengenal dan memanggil nama yang benar. Ya. Nah, kita melihat banyak pembukaan di mana-mana. Ya. Tetapi lihat, orang yang memiliki iman, katanya percaya, ketika dibuka sebagaimana seharusnya, perbuatan mereka tidak sesuai. Mereka bilang, oh dengan nama ini pun sudah ada kuasa. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan di tempat ini. Kita menerima pembukaan, kita bisa menerima. Itu adalah anugerah. Tidak semua orang bisa menerima. Bahkan banyak yang menolak. Kan banyak orang-orang Nasrani, walaupun sudah dibuka namanya yang sebenarnya. Oh, dengan nama ini sudah cukup. Ya enggak masalah. Enggak masalah, kita enggak bisa paksa. Tetapi nanti pada saatnya sangkakala berbunyi, hanya orang yang percaya kepada Yahweh yang akan dibawa ke sorga. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 19. Hanya orang yang menyembah Yahweh. Ya kalau nggak menyembah Yahweh, bagaimana masuk sorganya Yahweh? Yang nggak bisa. Nggak ada ceritanya itu. Engkau percaya dengan nama yang lain, ya carilah sorga yang lain kalau bisa ketemu. Itulah manusia dibutakan. Dan itulah bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita sudah percaya, banyak orang-orang Nasrani, ya mereka percaya, mereka ibadah, mereka baca firman kan. Mereka baca firman. Tetapi karena mengeraskan hati, menganggap bahwa saya sudah benar. Karena menganggap diri sudah benar, maka kebenaran yang sejati tidak akan disingkapkan. Tuhan tidak maksa. Ya. Ingat Bapa Yahweh itu penyempurna iman kita di dalam Yeshua. Kita lihat di dalam firman Tuhan Ibrani pasal berapa? 12 ayat kedua kita lihat ya. Sambil memandang kepada Yeshua penguasa dan penyempurna iman. Jadi Yeshua itu adalah penyempurna iman. Dialah penyempurna iman saudara dan saya. Karena itu diajar. Ya apa yang diajarkan dipraktekkan. Itu artinya dikerjakan. Karena jelas saya dikatakan di dalam pembacaan tadi, iman itu disempurnakan melalui perbuatan. Ya, kita kan banyak orang-orang Nasrani baptis. Oh, saya sudah dibaptis. Inilah kesalahan manusia. Baptis itu bukan bahasa Indonesia. Amin. Baptis itu asal kata dari bahasa Yunani yaitu baptiso. Dan kita banyak yang tidak mengerti bahwa baptis berdasarkan ajaran-ajaran manusia. Kan tadi kan dikatakan dalam Matius 15. Ada yang dipercik, ada yang pakai bendera. Oh, berbagai macam alasan. Berbagai macam cara. Karena apa? Karena tidak mau menyelidiki apa sih artinya baptisan.
apa itu baptis. Dan mereka terlalu percaya kepada ajaran-ajaran manusia. Kata Matius 15 tadi. Ajaran manusia tidak akan menyelamatkan. Tetapi orang yang katanya mempunyai iman, tetapi tidak mempraktekkan dengan benar apa yang Tuhan perintahkan, jangan harap masuk surga yang Tuhan sudah siapkan. Enggak, Tuhan itu setia kepada firman-Nya ya. Tuhan itu bukan setia kepada manusia. Kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat ke 15. Akan tetapi sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah, perhatikan, yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi apa? Seluruh kebenaran. Bagi umat Nasrani yang ada di luar sana, ketika engkau mendengar, ceklah apa sih artinya baptisan. Dari kata apa itu baptis, supaya jangan engkau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran gereja. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan ngomong belak-belakan aja. A ya A, B ya B. Jangan ditambahin, jangan bilang A aksen, B aksen, tidak ada. Kewajiban saya sebagai pelayan Tuhan menyatakan apa yang tertulis. Kalau saya tidak menyatakan, karena saya tahu di luar sana banyak orang yang menyatakan diri dibaptis, tetapi karena tidak mengerti atau tidak mau mengerti apa itu arti baptisan, sehingga yang dilakukan oleh gereja-gereja dimanapun mereka beribadah dianggap itu sudah benar. Kasihan. Dan kita atau saya diminta sebagai pelayan Tuhan, ayah A, B ya B. Kalau Tuhan bilang baptis itu artinya selam, ya selam. Kalau saya tahu kebenaran berdasarkan Yeskiel pasal 3 ayat 18, dan saya tidak berani memberitakannya. Kalau saudara-saudara yang dengar di luar di sana, engkau belum diselam dengan cara dan nama yang benar, dan saya tidak beritahukan, kalau kau mati, jangan harap kau masuk surga karena mengeraskan hatimu. Tetapi kalau saya tidak berani memberitakan engkau mati, saya darahmu udah tertanggung atas saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya harus beritakan apa yang benar. Engkau terima, puji Bapa Yahweh. Engkau tidak terima, puji Bapa Yahweh. Karena Yesus sendiri datang, banyak orang yang menolak. Apalagi kita, apalagi saya. Yesus aja ditolak. Tetapi kewajiban Yesus beritakan apa yang benar. Karena apa? Dia mau semua orang selamat. Tetapi ingat, orang hanya bisa selamat kalau taat kepada firman. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan ya, jangan seperti tadi kesaksian kan, terkontaminasi ngelihat orang ngasih duit sekian. Oh, orang yang kaya, orang yang sudah hebat rohaninya, kita terkontaminasi oleh indera yang Tuhan anugerahkan. Seharusnya, ayo udah ada niatan mau kasih seberapa yang memang sudah Tuhan taruh dalam hati, kenapa engkau terkontaminasi dengan dunia? Karena terkontaminasi, akhirnya apa? Semua hilang. Semua hilang. Dimakan sama belalang-belalang pelahap. Ya. Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya,
Jangan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran di luar sana. Kau sudah mengenal nama Yahweh, engkau sudah mengenal nama Yeshua, engkau bergaul, ingat pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Setiap hari engkau bergaul dengan ikan asin, bau badanmu ikan asin. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan hati-hati dalam pergaulan. Ya. Setan itu ya manis mulutnya. Untuk menjebak umat Tuhan, berkali-kali saya katakan kepada saudara. Kita yang di sini dan yang ada di luar sana. Setan tidak peduli bagi orang yang tidak menyembah dan percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, karena orang itu pasti binasa. Dia nggak peduli. Tetapi kepada orang yang menyembah dan percaya Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, inilah yang dibojok oleh Bileam. Bileam itu siapa? Nabi. Bileam tahu caranya bagaimana orang ini supaya jauh dari Tuhan. Diajarkan dengan ajaran-ajaran manusia, kan kata Matius 15 tadi. Ya. Dan karena engkau mulai lirik-lirik, ya, terkontaminasi, terseret. Dan kalau sudah terseret, setan akan bikin kau lebih dalam lagi jatuh. Dan setan itu hanya punya 3 rencana: mencuri, membunuh, membinasakan. Damai sejahteramu hilang karena engkau meninggalkan Dia yang sesungguhnya Tuhan dan juru selamatmu. Semakin kau jauh dari Tuhan, semakin binasa engkau oleh setan yang akan sebagaimana disaksikan bagaikan belalang, pengerip, pelahap, ya, dihabisin. Apalagi disaksikan sombong. Apa sih yang mau kau sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Sombong Tuhan benci. Dan kesombongan adalah dosa pertama yang terjadi di sorga. Dan kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Nah, kita diajar oleh Tuhan, jangan sombong. Karena memang itulah karakter manusia akhir zaman, sombong. Dan hebatnya dia tidak merasa dia sombong. Banyak kan gitu kan. Kalau kita sombong, kita nggak merasa kita sombong. Baru orang lain ngomong, oh kita yuk, apa benar kita sombong? Banyak orang yang tidak tahu bahwa dia sombong. Tetapi dari kata-katanya terlihat engkau sombong. Kesombonganmu awal dari kehancuranmu. Nah, karena itu kita belajar. Belajar apa sih maunya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dari kesaksian-kesaksian tadi, itu semua adalah bentuk ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita menanggapi ujian itu. Ya. Ingat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tidak. Justru dalam ujian itu, Tuhan mau lihat kamu itu nyari siapa. Siapa yang kau cari ketika engkau jatuh? Ingat, Daud pun pernah jatuh. Tapi lagu tadi katakan, jangan tarik rohmu daripadaku. Jangan Tuhan.
Dia tahu dia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Mohon anugerah Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Ya. Nah, itu bagian daripada ujian. Dan ketika diuji, ingat, ya, kita pun sedang diuji untuk iman kita semakin naik. Semakin rajin menyelidiki firman Tuhan. Kita sudah dengar bahwa iman itu datang dari pendengar. Karena itu baca firman. Baca supaya telinga kita dengar, jangan baca dalam hati. Ingat ya, Tuhan setia kepada firman-Nya kan. Kalau dia bilang, kita lihat aja di dalam Roma pasal 10 ayat ke berapa, 17. Jadi iman itu dari pendengaran. Dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau baca, bacalah supaya telinga kita dengar. Karena Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Bukan berarti engkau harus berteriak, tetapi kau baca, kita baca supaya telinga kita dengar firman. Supaya iman kita naik. Tapi kalau kau baca dalam hati, wah itu nggak sesuai firman. Bisa ditangkap? Ya, bacalah supaya telinga kita dengar. Sehingga ketika kita dengar, Tuhan setia kepada firman-Nya. Dengan demikian iman kita terpelihara. Ya. Tuhan mau iman kita terus terpelihara. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Perhatikan ayat selanjutnya. Aku telah apa? Memelihara. Jadi iman itu harus dipelihara. Kau nggak baca firman, lama-lama karena melihat terus ada orang yang kaya, yang kelihatan kan tadi kesaksian ibadah kan, waktu ibadah kan. Ibadah hebat gini-gini, tapi kau sendiri tidak memelihara imanmu dengan mendengar firman, lama-lama engkau terkontaminasi. Sehingga seharusnya engkau memberikan sesuai perintah Tuhan, justru engkau tertipu karena melihat contoh yang tidak benar. Nah, kita harus hati-hati karena zaman sekarang ini setan itu licik. Kan dikatakan dengan jelas, Bileam tahu bagaimana cara menjatuhkan bangsa Israel. Dia jauhkan dari Bapa Yahweh. Dengan cara apa? Membuat bangsa ini berdosa. Karena berdosa maka setan bekerja untuk membinasakan. Setan bekerja untuk membinasakan orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mesias. Kalau yang lain dia nggak peduli karena dia tahu tujuannya, sudah tahu dia. Ya, kan Yeshua sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak orang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yeshua. Torah yang hidup. Kita harus belak-belakan, harus hati-hati. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan nggak bisa saya mau menambah, mau mengurangi, nggak bisa. Karena panggilan yang Tuhan berikan kepada saya dalam Yesiel pasal 3 ayat 17. Engkau penjaga Israel. Saya ngomong apa-apa adanya lah. Suka ya puji Bapak Yahweh, nggak suka, kau suka apa yang dinyatakan firman yang dinyatakan itu memang firman Tuhan. Kalau engkau tidak suka, ya itu urusanmu dengan Tuhan nantinya. Bukan dengan saya. Karena saya nggak mau binasa karena mau mengenakan telinga manusia, tetapi menyakiti hati Bapakku. Saya bukan melayani untuk kesenangan manusia, tetapi saya mau memberikan yang terbaik
untuk melayani Bapakku Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, saya menyadari tidak semua orang bisa menerima. Saya nggak heran Yeshua aja banyak ditolak. Yeshua, Torah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang melakukan mukjizat luar biasa. Itu aja masih ditolak. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau melayani itu. Jadi jangan, kalau saudara dipakai Tuhan, jangan kecewa kalau orang tidak bisa menerima pelayananmu. Karena Tuhan sendiri juga ditolak. Kan Yeshua berkata, ya, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Kalau gurunya aja ditolak, kalau gurunya aja dihina, apalagi kita. Enggak usah heran. Tetapi mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan. Iman yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, praktekkan dalam hidup. Ya, praktekkan dalam hidup. Jangan seperti contoh yang tadi dikatakan. Udah tahu orang lapar, ya udah, ya nggak ngasih apa-apa. Ya mungkin kayak contoh kesaksian tadi kan. Ya, kadang lihat-lihat orang, ya akhirnya rugi sendiri. Kalau kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi, ya beri. Jangan tahan-tahan. Tuhan sanggup untuk membalas lebih daripada apa yang kita beri. Kan ada kesaksian tadi. Kesaksian. Ya. Seperti juga perempuan tua yang miskin. Yesus bilang, ibu ini beri lebih daripada orang-orang kaya. Dia beri semua. Dia nggak mikir apa nantinya, dia beri semua. Kalau kita mempunyai iman seperti biji sesawi, kalau kita mempunyai iman seperti ibu ini, Tuhan lihat kantong kita, Tuhan lihat, Tuhan tahu kita butuh. Tuhan akan, ya Tuhan juga nguji kan. Kalau lulus ujian, Tuhan memberi jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita pikirkan. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dunia ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dunia akan semakin sukar. Dunia akan semakin jahat. Ya, itu firman. Tapi setiap minggu at least firman Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Baik ada dari sini yang mereka ada di luar sana. Jangan lupa ya. Firman Tuhan katakan, engkau akan naik dan tidak akan turun. Itu firman. Itu firman dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 4. Kan itu setiap minggu diberitakan. Diberkati. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu firman, bukan kata saya. Firman Tuhan. Tapi kalau engkau ngomongnya balik, ya salahmu sendiri. Karena itu hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya, ya katakan Tuhan firman-Mu berkata, orang yang percaya kepadamu pasti akan naik dan tidak pernah turun. Bagaimana caranya itu bukan urusan kita. Yang janji itu kan bukan saya, yang janji itu bukan manusia, yang janji itu Yahweh. Yang sanggup melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang lain. Nah, kita harus imani itu, kita harus belajar terus menerus. Jadi kalau berdoa, Tuhan firman-Mu berkata begini.
tolong tambahkan iman saya, supaya saya benar-benar mengaminkan apa yang Engkau nyatakan. Nah, kita harus bertumbuh, harus semakin maju. Bukankah kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 jelas mengatakan apapun yang dia lakukan berhasil. Itu firman. Itu firman, bukan kata saya. Tuhan setia kepada firman, bukan kepada manusia. Nah, kita belajar. Itulah bagian dari ujian-ujian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Mungkin kita bisa gagal. Ya, tetapi kita imani Tuhan, terima kasih. Kan firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin kita gagal. Tuhan terima kasih atas kegagalan ini, tetapi saya percaya ini adalah didikan daripadamu untuk saya semakin lebih mengerti apa rencanamu, supaya saya semakin lebih berhasil dan tidak akan pernah gagal. Penemu alat-alat ini semua penemu inventor itu. Jangan kira sekali bikin berhasil, tidak. Oh, sekali dua kali, mungkin ratusan kali. Gagal. Tetapi tidak pernah berhenti. Dan hasilnya bisa kita nikmati, umpamanya ini lampu-lampu, listrik segala macam, itu kan hasil dari pekerjaan orang-orang yang tidak pernah berhenti walaupun ada kegagalan. Kegagalan pertama membuat dia mengerti, oh caranya begini. Begini salah. Jadi jangan dilakukan lagi. Ada caranya. Dan ingat ya, para inventor, kalau dia melakukan sesuatu, dia mencampur sesuatu, dia catat. Ini sekian, katakanlah banyak campuran umpamanya kan. Ini sekian persen ada campur. Gagal. Oh, ternyata dari sekian banyak ini dikurangi, ini itu dia catat. Sehingga yang gagal itu tidak dia lakukan lagi. Tuhan mau saudara dan saya maju dan berhasil. Bukan saja rohani, tetapi juga jasmani. Ingat ya, si Ishak itu orang yang kaya, semakin kaya, bahkan kata firman Tuhan, amat sangat kaya. Jadi kalau ada orang-orang yang ada firman Tuhan kita nggak boleh kaya, loh dari mana ayatnya? Kita lihat dalam Kejadian 26 ayat 13. Orang itu atau Ishak ya, menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Kita imani, umpamanya saya nih, Leo itu menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai Leo itu menjadi sangat kaya. Imani, keluarkan namamu, ikuti ayat ini. Tetapi kalau sudah jadi kaya, ingat itu semua dari Yahweh. Nah, seringkali kan kita lupa. Menjadi sangat kaya ini karena gue berhasil, sudah. Kesombongan awal daripada kejatuhan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau dikatakan firman Tuhan tadi, kita mempunyai iman, tapi wujudkan dalam perbuatan kita bahwa imanku yang menyatakan aku harus berubah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yahweh, sebagaimana tertulis, bukan kata gereja, bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Kalau kita
ikut di dalam dia. Yeshua berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, minta apa saja. Ya, rasakan tawaran itu. Minta apa saja. Dan dia tidak pernah bohong. Hanya lebih sering kita tidak tinggal di dalam firman-Nya 100%. Tetapi saya percaya dengan apa yang Tuhan ingatkan bagi kita melalui pemberitaan firman pagi siang hari ini. Mari kita koreksi diri. Saya percaya Yeshua. Saya percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Tetapi apa saya melakukan apa yang tertulis atau apa kata orang? Kalau kita melakukan apa kata orang yang tidak sesuai firman, jangan harap engkau selamat. Jangan harap ya. Ya, hanya apabila kita ikut di dalam jalan kepada hidup, yaitu dirinya Yeshua Masiah, kita akan bertemu dengan Bapa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, mari kita koreksi masing-masing. Jangan sampai kita hanya iman doang. Iman orang Nasrani. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita adalah orang Nasrani. Ya, ya, satu kesaksian singkat saya pernah saksikan. Dulu saya di Myanmar sana kan, orang Myanmar itu pemabuk berat ya. Di mana-mana pasti ada minuman keras. Bahkan sampai-sampai mereka bawa ke dalam kompleks perumahan kita. Mabuk-mabuk di dalam. Kalau ketangkep sih ya kita beri sanksi. Nah, seringkali kan mereka bikin rame-rame karena ya mungkin karena saya atasan mereka, saya diundang untuk makan-makan gitu kan. Itu minuman keras selalu ada. Saya nggak pernah, saya minta soft drink aja. Mereka kadang-kadang kok hanya soft drink. Kata mereka apa? Minuman keras itu virusnya nggak ada. Ya kalau dipikir-pikir benar juga. Kalau kita minum air putih kan bisa virusnya. Tapi kalau minuman keras, tuak segala macam, itu kan kata-kata setan. Walaupun itu ada benernya minuman keras itu memang ya bangsa virus-virus itu mungkin tidak ada. Tapi kalau mereka tahu bahwa saya tidak minum, dia selalu siapkan soft drink. Saya nggak pernah. Kita berusaha dengan pertolongan Bapa Yahweh, jangan terkontaminasi dengan lingkungan. Jangan karena semua satu meja itu minuman keras, kau ikut minuman keras, ya bahaya. Tetapi dengan kita lain daripada yang orang melihatkan. Tapi kalau di dalam komplek nggak bisa, saya tidak izinkan. Karena kalau saya izinkan bahaya, karena aturan perusahaan kan nggak boleh. Tapi kalau di luar itu, karena kebiasaan hampir setiap hari kalau kau jalan keluar lihat orang mabuk di jalan-jalan itu udah biasa. Sudah biasa karena memang itu kebiasaannya. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau kita terkontaminasi. Ya. Tetapi bagaimana kita tahu kita terkontaminasi apa tidak? Peliharalah iman kita dengan firman Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa beritakan, tapi saya tidak bisa memaksa saudara. Ya Tuhan aja yang maksa kok. Ya terserah, mau baca, imanmu akan ditambah. Engkau nggak baca, ya salahmu sendiri. Saya sebagai pelayan Tuhan katakan maju, waktu Bapa Yahweh sudah tidak lama lagi. Karena itu dalam doa pembukaan tadi, Bapa Yahweh Yeshua datanglah, jemputlah kami, karena kami percaya waktumu sudah sangat dekat. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.